Berdasarkan analisa data, pada tahun 2030, semua pekerjaan administrasi akan dilakukan oleh AI. Halo, aku Mbak Topeng. Aku akan membahas mengenai 2030 menurut AI. Jangan di-skip, pastikan mendengarkan hingga akhir agar tidak salah paham. Ciao! Yes, betul. Pekerjaan administratif seperti akuntan, data analis, customer service, dan sales akan digantikan oleh AI yang bernama Agentic AI. Secara sederhana, Agentic AI adalah sebuah tahap di mana AI mampu menjalankan tugas mandiri sebagai agent dan berinteraksi dengan agentic lainnya. Menurut Discovery, sebuah perusahaan konsultan dan riset untuk transformasi perusahaan, Agentic AI bisa menjadi tren AI yang paling signifikan di masa depan. Agentic AI adalah entitas AI yang dirancang untuk mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan parameter yang telah ditentukan. Jika generatif AI hanya bertugas untuk menciptakan sesuatu seperti teks, gambar, atau video, maka Agentic AI memiliki tugas lebih kompleks dengan mengambil tindakan atau keputusan yang berdampak langsung di dunia nyata. Ya, itu adalah sekilas mengenai perkembangan AI yang besar kemungkinan akan merebut pekerjaan yang biasa kita lakukan. Untuk itu, aku akan membahas dan bertanya kepada AI mengenai prediksi 2030, selain yang sudah aku jabarkan di atas. Aku akan memulai dengan, menurutmu, apa yang akan terjadi pada tahun 2030? Berikut kata ChatGPT. Tahun 2030 sering diprediksi sebagai titik penting dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari teknologi, lingkungan, hingga sosial dan ekonomi. Beberapa hal yang akan menjadi kemungkinan besar terjadi atau menjadi sorotan pada tahun 2030 diantaranya teknologi dan kecerdasan buatan, lingkungan dan energi terbarukan, kesehatan dan bioteknologi, ekonomi dan dunia kerja, eksplorasi luar angkasa, perubahan sosial, serta budaya. Namun, sesuai dengan prediksiku di atas, pada poin nomor 1, AI diprediksi akan semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di bidang kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Mobil yang berjalan sendiri tanpa supir mungkin akan menjadi lebih umum. Kemajuan teknologi seperti quantum computing dan augmented reality juga akan diperkirakan akan membawa perubahan besar. AI tidak hanya mencuri pekerjaan kantoran, tetapi juga mencuri pekerjaan kasar seperti supir. Tidak mustahil nantinya akan ada robot yang mampu mengerjakan pekerjaan kasar seperti buruh bangunan, penyapu jalan, mekanik seperti bengkel, dan petani jika akhirnya mereka memiliki bentuk fisik. Kemudian aku kembali bertanya kepada AI, secara analisa apakah tahun 2030 pekerjaan manusia akan digantikan AI? Berikut jawaban dari AI. Analisa tentang apakah AI akan menggantikan pekerjaan manusia di tahun 2030 menunjukkan bahwa AI memang akan menggantikan beberapa jenis pekerjaan, tetapi juga akan menciptakan peluang pekerjaan baru. Jadi lebih tepat jika dikatakan bahwa AI akan merubah cara kita bekerja, bukan sepenuhnya menggantikan manusia. Berikut adalah pekerjaan yang beresiko tinggi tergantikan oleh AI. AI cenderung menggantikan pekerjaan yang pertama, berulang dan rutin seperti administrasi, entry data, dan akuntansi dasar. Kemudian ada produksi dan manufaktur, yang dimana robot industri sudah mulai menggantikan lini perakitan. Kemudian ada layanan pelanggan dasar, chatbot dan asisten virtual semakin canggih dalam melayani pertanyaan umum. Transportasi dengan kemajuan mobil otonom, profesi seperti sopir mungkin akan terpengaruh ya. Selain pekerjaan yang dapat digantikan oleh AI, namun kita juga memiliki pekerjaan yang sebenarnya sulit digantikan oleh AI loh, seperti pekerjaan yang memerlukan kreativitas, empati, dan pemikiran kritis terhadap apa yang akan dilakukan kepada manusia, seperti pekerjaan kreatif, seperti penulis, seniman, desainer, dan pembuat konten. Kemudian juga ada kesehatan, yaitu dokter, perawat, psikolog karena membutuhkan empati dalam hubungan antar manusia. Kemudian ada pendidikan di mana kita memiliki profesi guru dan dosen, terutama yang mengajar keterampilan sosial dan emosional. Kemudian ada manajemen dan strategi di mana pekerjaan ini merupakan pekerjaan dalam mengambil keputusan strategis yang kompleks. Kemudian ada pekerjaan sosial dan komunitas yang melibatkan hubungan interpersonal yang mendalam. Kemudian, AI akan membantu bukan menggantikan. Banyak pekerjaan yang justru akan dibantu oleh AI.
Contohnya adalah kesehatan. AI membantu menganalisa data medis, tetapi keputusan akhir tetap di tangan dokter. Kemudian dalam bidang hukum, AI juga dapat membantu melakukan riset hukum, namun pengacara tetap penting dalam interpretasi dan argumentasi. Kemudian ada jurnalisme, di mana AI dapat menulis laporan sederhana, tetapi investigasi dan opini tetap memerlukan manusia. Kemudian selain pekerjaan di atas, ada pekerjaan baru yang akan muncul karena kehadiran artificial intelligence atau AI. Setiap revolusi industri menciptakan jenis pekerjaan baru ya. Dengan AI, kita mungkin akan melihat pekerjaan seperti AI ethics specialist, di mana untuk mengatur penggunaan AI secara etis. Kemudian juga ada trainer AI, yaitu melatih algoritma AI agar lebih akurat dan relevan. Desainer pengalaman manusia dan AI, yaitu menggambarkan cara AI dan manusia berinteraksi secara mulus. Kemudian yang terakhir ada data scientist dan machine learning engineer. Permintaan akan keterampilan ini akan terus meningkat. Dan pada akhirnya kita sampai di kesimpulan bahwa AI kemungkinan besar akan menggantikan tugas-tugas, bukan peran sepenuhnya. Pekerjaan manusia akan bergeser ke arah yang lebih strategis, kreatif, dan berbasis hubungan. Kemampuan untuk beradaptasi, keterampilan baru, dan bekerja sama dengan AI akan menjadi kunci keberhasilan di dunia kerja di tahun 2030. Ya, itulah yang akan menjadi prediksi di tahun 2030. Dan apakah dari data yang telah ada, aku bertanya kembali kepada AI, skill apa yang harus manusia kuasai agar tetap bisa bertahan di pekerjaannya yang akan berkemungkinan besar digantikan oleh AI. Setelah aku telusuri, secara garis besar ada 3 hal yang harus manusia miliki agar tetap dapat bertahan di era gempuran AI. Yang pertama ada keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah kompleks. Ya, AI mungkin bisa membuat analisa, tetapi manusialah yang mampu melihat lebih dalam. Secara garis besar mengenai permasalahan yang terjadi, AI bisa saja sebagai jembatan. Namun, untuk problem solving tetap harus ada sentuhan manusia agar lebih efektif dan efisien. Bahkan tak jarang AI mampu membuat kesalahan. Maka itu diperlukan manusia yang teliti dan memiliki skill dalam memecahkan masalah. Kemudian ada kreativitas dan inovasi. Kalian pernah melihat lukisan yang digenerate oleh AI? Bagus sih, tapi aneh. Terasa tidak hidup, kaku, terasa nggak alami. Walaupun AI mampu melukis, namun untuk saat ini, lukisan yang dihasilkan terdapat kekurangan. Kadang rancu dan juga terasa ganjal. Hal ini juga yang membuat karya manusia tidak dapat digantikan oleh AI. Seni hanya mampu dirasakan oleh manusia. Nilai estetika dan keselarasan juga hanya mampu manusia menilai. Maka itu, meskipun dapat menciptakan, namun tetap membutuhkan sentuhan manusia. Kemudian yang ketiga adalah kecerdasan emosional, keterampilan interpersonal, serta kerjasama tim. Buat kalian yang suka curhat dengan AI, walaupun mereka dapat mengolah kata-kata dengan sangat indah dan menenangkan, namun manusia tetap membutuhkan interaksi sosial ya. Kita manusia adalah makhluk sosial yang bergantung, tidak mungkin hanya mengandalkan interaksi palsu dengan komputer. Maka, pekerjaan yang membutuhkan empati seperti human resources, psikolog, psikiater, guru, dokter, dan perawat merupakan pekerjaan yang agak sulit digantikan oleh AI. Mungkin bisa saja berkolaborasi agar pelayanan yang diberikan dapat secara optimal. Namun, tugas dari profesi tersebut tetap yang paling utama dalam memahami emosi manusia secara utuh dan langsung. Kemudian, kerjasama tim. Manusia dan AI mungkin saja oke, tapi sebelum ada AI, ribuan manusia di masa lampau telah berhasil bertahan hidup dengan mengandalkan kerjasama tim. Manusia bisa punah jika tidak memiliki kemampuan ini. Walaupun AI mampu menggantikan beberapa manusia nantinya, tetapi tidak mampu bekerja dalam tim, hanya mampu membuat keputusan dengan parameter yang telah diberikan. Bahasa baiknya, mereka nggak bisa mikir out of the box. Bayangin, 2 orang dalam tim bisa berpikir seperti itu, dan pastinya perusahaan mereka akan lebih maju, dan keputusan yang diambil bisa lebih baik. Dari uraian di atas, mari kita renungkan bersama. Sejauh apakah kemampuan kita sebagai individu untuk mempersiapkan tahun yang akan datang? Apakah kita mampu bekerja sama dengan AI dan manusia lain untuk kehidupan yang lebih baik?
Atau jangan-jangan bahkan kita tidak memiliki skill yang mumpuni. Aku Mbak Topeng, pamit undur diri. Ciao.